Sapa Indonesia Air Pekan Bali hadir untuk Anda, Saudara. Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus mendatangi rumah Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Presiden Prabowo menyebut pertemuan biasa yang rutin dilakukan. Ketua partai yang hadir diantaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti, Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Pertemuan berlangsung mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga 18.20 waktu Indonesia Barat. Presiden menyebut isi pertemuan biasa yang rutin dilakukan. Kali ini salah satunya membahas rangkaian libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pak, sedikit Pak. Pak Bahlil. Pertemuan kan sudah berapa saat saya keliling, ya kan, pergi ke luar negeri, udah berapa minggu. Biasanya kita seminggu sekali pasti ketemu. Jadi ini dalam rangka ya menghadapi libur dan sebagainya. Sabtu malam, para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus mendatangi kediaman rumah Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Meski Prabowo menyebut hanya pertemuan rutin yang dilakukan, namun apa sebenarnya yang menjadi pembahasan utama dalam pertemuan itu? Kita bahas bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro yang saat ini sudah ada melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mbak Okta, pemirsa semua. Mas Agung, pertemuannya cukup singkat sebetulnya sekitar 1 jam. Apakah ini bisa dikatakan hanya bahas Nataru atau apa yang bisa dianalisa dari pertemuan ini Mas Agung? Iya, kalau secara internal bisa dilihat bahwa pertemuan ini bisa jadi untuk mensolidkan ya Koalisi Indonesia Maju Plus agar tetap seirama, seia sekata merespon beragam macam isu-isu yang beredar akhir-akhir ini. Utamanya soal misalkan PPN 12% yang akan diberlakukan 1 Januari 2025, bagaimana Kim Plus akan solid ya. Kemudian juga soal pilkada tidak langsung, apakah memang akan ada pembahasan nanti di 2025, di awal-awal tahun seperti itu. Kemudian yang paling penting juga bagaimana mensinkronisasi, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan kerja-kerja di eksekutif dan legislatif Mbak Okta. Agar punya langgam yang sama, tidak sampai kemudian membuat semacam miskomunikasi di publik. Nah, secara eksternal ini juga pesan positif kepada publik ya, bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus solid ya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sekaligus juga mengirimkan pesan kepada PDIP di seberang kekuasaan bahwa Kim Plus dalam tanda petik siap merespon segala macam ya manuver ataupun langgam atraksi politik yang diperagakan PDIP sebagai partai oposisi. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Okta. Oke, tadi dikatakan supaya bisa tetap solid Kim Plusnya nih. Apakah ini menjadi sinyal bahwa supaya masyarakat melihat oh nih Kim Plus masih tetap solid, atau partai-partai yang tidak berkoalisi melihat bahwa Kim Plus tetap solid merespon bagaimana isu-isu yang saat ini tengah berkembang di penghujung tahun, Mas Agung? Iya betul, apalagi kan ini PPN 12% mulai ramai ya, dibahas baik di sosial media dengan petisi yang hampir 200.000 orang ditandatangani seperti itu. Kemudian sudah mulai juga aksi-aksi di jalanan oleh mahasiswa, elemen-elemen demokrasi yang lain. Dan saya kira ini akan menguji bagaimana Kim Plus bisa seirama merespon beragam macam penolakan terhadap PPN 12% ini. Dan bagaimana formulasinya atau win-win solutionnya ya, agar kebijakan ini tidak memberikan ekses yang terlalu luas baik kepada masyarakat maupun pasar secara keseluruhan. Karena kalau Koalisi Indonesia Maju Plus ini tidak diuji, kita tidak tahu ya seberapa solid mereka mendukung ataupun membackup pemerintahan Prabowo Gibran. Dan di titik-titik krusial semacam ini ya, sebagaimana kita lihat di masa-masa sebelumnya, ya seringkali koalisi gemuk itu ketika berhadapan dengan aspirasi publik yang masif ya, yang telah viral, itu akhirnya kembali pada titik normalisasi ya. Mereka akan mencari selamat dan berupaya menguatkan posisi tawar mereka sebagai partai agar tidak habis ya insentif elektoralnya karena berlawanan dengan aspirasi itu. Dan saya kira mungkin ini akan menjadi ujian pertama bagi Koalisi Indonesia Maju Plus ketika memang tetap ya memberlakukan PPN
12% ya tanpa ada skema untuk menunda atau membatalkan dengan Perpu Mbak Okta begitu. Oke, berarti memang ini menjadi salah satu tantangannya Kimplos bahwa ya tadi Prabowo bilang ada pertemuan rutin, artinya harus rutin bertemu, harus rutin lagi-lagi memastikan bahwa semuanya solid, satu suara dalam merespon isu-isu yang ada. Mas Agung tadi menarik soal bagaimana sinyal manuver untuk PDIP. Apa sih sebetulnya yang bisa dikatakan, bisa dilihat ini disiapkan begitu untuk menjadi manuver ke PDIP? Apa untuk hal apa itu? Ya, setelah penetapan Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK, kemudian direspon ya ada semacam reaksi balasan dari Pak Hasto untuk menyiapkan belasan video-video yang katanya bisa menggemparkan jagat politik nasional karena akan mengungkap banyak kasus-kasus elit-elit politik kita, baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak menjabat. Nah, saya tengarai yang masih menjabat ini bisa jadi yang sekarang duduk di kabinet. Dan yang tidak menjabat ini ya sedikit banyak akan banyak irisannya dengan keluarga Solo ya, Mbak Okta. Jadi 2025 yang kita prediksi akan adem anyem pasca pilkada, ternyata akan sangat semarak bahkan lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Karena bila video ini diluncurkan dan isinya benar-benar mengungkap banyak keterlibatan ya aktor-aktor politik nasional di panggung strategis politik kita, maka ini akan sedikit banyak memberikan suasana yang apa ya, yang ya mungkin bisa membuat banyak yang gerah ya, panas, kemudian politik kita akan begitu riuh seperti itu. Dan ini kalau tidak hati-hati dikelola bisa membuat stabilitas politik kita bisa terganggu seperti itu. Dan di sisi lain memang demokrasi ya semacam ini, riuh, ribut ya, bising seperti itu, tapi juga bisa menyehatkan demokrasi kita, check and balances bisa berjalan dengan baik, dan publik di satu sisi bisa juga turut tercerdaskan. Oke, 2025 makin panas. Jadi kira-kira Mas Agung apa yang akan dilakukan Kimples nih di 2025? Ya, saya kira paling penting ya bagaimana merespon segala suatu hal secara proporsional, profesional ya. Kalau memang ada kasus hukum ya setransparan mungkin, seprofesional mungkin ditangani, jangan sampai ada intervensi-intervensi yang kasat ya, yang itu membuat hati publik terluka ya. Karena biar bagaimanapun walaupun ini kasusnya sifatnya elitis ya, tapi sedikit banyak dampaknya ke publik, apalagi itu memakai uang negara atau misalkan kebijakan-kebijakan yang banyak menguntungkan segelintir pihak semacam itu. Jadi ya kalau bisa lembaga-lembaga penegak hukum harus bisa mensterilisasi, menjaga netralitasnya dengan ya kekuatan-kekuatan politik baik yang sifatnya formal maupun informal, agar apa? Agar legitimasinya semakin kokoh, ya citranya positif, dan pada ujungnya semua kasus-kasus tersebut bisa diungkap dan pelakunya bisa dihukum seberat-beratnya karena memang sudah merugikan masyarakat kita secara luas. Seperti itu, Dokter. Oke, jadi memang dilihat 2025 tadi balik lagi makin panas, artinya Kimplas juga harus dipastikan tetap solid. Mas Agung, pertempuran elit ini bisa dikatakan akan mempengaruhi seberapa besar sih ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depan sampai harus ada pertemuan rutin ini gitu? Ya, kalau misalkan ya kalau basisnya video itu memang punya fakta, data-data yang solid dan itu benar-benar bisa apa ya dirasionalisasi oleh publik, saya kira ini bisa mengganggu soliditas di Kimples. Karena biar bagaimanapun tidak ada yang mau ya, khususnya pemerintahan Prabowo Gibran mendapat noda ataupun nokta hitam di jelang 100 hari pemerintahannya ya, apalagi Pak Prabowo. Jadi dalam konteks ini beliau akan bertindak sebagai wasit untuk memantau ya, memonitoring ataupun mengevaluasi jalannya pertandingan yang sedang berlangsung supaya ya bisa memberikan dalam tanda petik hiburan atraktif kepada masyarakat yang saya bilang mencerdaskan itu. Tapi kalau sudah sampai pada tataran yang destruktif, mengganggu jalannya pemerintahan dan stabilitas, maka beliau sebagai wasit harus melakukan atau menghentikan pertandingan ini, ya mengirimkan pasukan pengamanan supaya semuanya kembali tertib, terukur, teratur, dan jangan sampai membuat ya gonjang-ganjing
politik ekonomi yang tidak perlu, Mbak Okta, seperti itu. Oke, diharapkan jangan sampai ada musuh dalam selimut nih dalam Kimples gitu ya, karena tadi yang jadi tantangan adalah koalisinya relatif besar begitu, dan juga tadi ada banyak isu yang harus direspon tentunya oleh Kimples dan menjadi manuver juga untuk partai yang tidak berkoalisi. Ini yang kita tunggu nanti di 2025 seperti apa supaya menjaga pemerintahan dari Prabowo Gibran bisa tetap solid didukung oleh Kimples dan juga bisa tetap terjaga tentunya bagaimana kondusivitas di masyarakat. Terima kasih pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro sudah bersama di Sapa Indonesia Pekan. Sehat selalu Mas Agung. Dan saya juga, Mbak Okta.